Jadi itu yang terjadi seperti itu. Terus ketika dikejar-kejar gitu terus, karena akhirnya teriak-teriak, pas sampai posisi itu saya lari-lari di ruang di ruang di rumah itu lari-lari saking ketakutannya. Jadi menurut saya memang nampak jelas gitu. Pandangan saya itu jelas gitu. Jadi ingin digebuki ambil sapu, bawa sapu lidi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta misteri dimanapun Anda berada. Kali ini Hidung Alam mencoba untuk obrolan misteri, dan narasumbernya langsung dari Wak Sija. Dan untuk mengawali, terima kasih untuk penonton semuanya, dan terima kasih untuk penonton yang sudah subscribe, sudah like, dan jangan lupa untuk share ya teman-teman. Silakan Mbak Cica, bagaimana kejadian yang selanjutnya, karena yang dulu pernah kita sudah obrolan misteri 1 dan 2 kalau nggak salah. 1 dulu kan yang pertama ceritanya 1 terus ini kelanjutannya, tapi isinya maksudnya ada 2 yang diceritakan itu. Ada 2 ya, ada kelanjutannya sing yang dulu kan awalnya itu kan di rumah lama dulu ya, di rumah yang pertama, dan di situ ada bekas sumur ya Pak Pring ya. Ada memang benar-benar tempat baru dan membuka tempat baru, dan di situ banyak terjadi misteri. Jadi yang sekarang ini adalah poin dari ketika saya di situ akhirnya ditutup mata batinnya itu di situ Pak Pring dulu. Aku pernah. Karena di situ parah akibatnya dulu. Itu poin sampai drop, bener-bener drop itu saya. Jadi pernah sampai ketakutan. Iya, ketakutan, istilahnya potokan itu Pak Pring. Ketakutan yang teramat sangat gitu. Jadi pada saat itu karena sering diganggu oleh sosok-sosok seperti itu, akhirnya saya jatuh sakit kan akhirnya pada saat ini. Jatuh sakit. Nah, setelah jatuh sakit itu tidak berhenti di situ. Jadi selama saya sakit itu setiap malam setiap habis isya itu saya didatangi oleh sosok yang sosoknya itu masih berbentuk manusia Pak Pring. Jadi dia tinggi besar gitu, sambil membawa sapu lidi yang buat nyapu itu loh, sapu lidi itu loh. Jadi itu mau dipukulin ke saya itu, pokoknya digebuki loh, katanya digebuki loh istilahnya. Bahasa Jawane itu digebuki. Jadi katanya dihajar loh istilahnya. Jadi lah di ketakutan itu akhirnya kan saya teriak-teriak Pak Pring. Saking takutnya itu teriak-teriak, dan itu mesti terjadi ketika saya ditinggal oleh
orang tua, maksudnya orang tua belum pulang dari kerja gitu loh. Jadi setiap aku tak metu dhisik tak ngerjakno iki gitu ya. Jadi akhirnya ketika ditinggal itu, ya nggak lama ninggalnya, paling cuma antara 1 jam 1,5 jam itu ninggalnya. Tapi ketika itu mesti dikejar-kejar sama itu sosok itu tadi. Jadi menurut saya sih itu bukan gaib menurut saya sih ya, karena di situ memang jelas sekali seperti saya melihat sampean ngono iku, Abring. Jadi memang bener-bener gitu. Tapi memang setiap sesuatu yang seperti gini gitu nembus, Abring. Nembus kan memang sosok gaib ya. Namanya jin. Jadi dia tubuhnya gede gitu. Mesti nembus. Tapi apa dia keluarnya itu di jam-jam tertentu? Ya itu pokoknya habis sisa, Pak Bring. Habis sisa dia keluar. Habis sisa kan pakai lampu minyak itu toh. Pakai lampu minyak. Jadi nggak pakai listrik, belum ada listrik pada saat itu kan. Belum ada listrik. Kalau soal hari gimana? Biasanya malam Jumat atau gimana keluarnya dia itu? Nggak mesti. Enggak, itu waktu itu pas sakit. Pas sakit itu hampir tiap hari gua, Bring. Hampir. Itu sakitnya sampean apa nggak bisa bangun atau hanya tiduran saja? Tiduran. Lek biyen itu kan loro panas sih lho, Bring. Lek zaman saiki kan, kalau zaman sekarang kan orang wis obat enak, sebarang enak. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu itu sulit, Pak Bring, masa-masa sulit dulu itu. Jadi paling jamu-jamu Jawa gitu loh, Bring. Jadi pakai kunyit gitu, rebusan kunyit sama madu gitu. Kalau dulu ya segitu itu nggak ono. Ya ada mungkin, tapi kan mungkin bagi kami sekeluarga itu berat untuk misalnya ke dokter atau apa. Zaman dulu masalah sulit kan? Iya. Masa-masa sulit. Dokter saja masih langka. Masih langka. Jadi itu yang terjadi seperti itu. Terus ketika dikejar-kejar gitu terus, karena akhirnya teriak-teriak. Pas sampai posisi itu, saya lari-lari Abang di ruang itu, di rumah itu lari-lari saking ketakutannya. Jadi menurut saya memang nampak jelas gitu. Pandangan saya itu jelas gitu. Jadi ingin digebuki ambil sapu, bawa sapu lidi itu. Terus apa ada orang yang bisa menjelaskan, oh itu ternyata makhluk ini. Iya, nanti itu untuk endingnya. Soalnya itu kan nanti akhirnya melibatkan praktisi, orang pinter gitu kan, orang pinter di bidangnya itu, di bidang nantinya. Jadi ketika saya di situ sudah dikejar-kejar gitu, besoknya itu masih diteror terus yang paling parah itu, jadi kaki saya ini ditarik ke atas gini, Pak Bring. Kaki saya di atas gini, digini no. Oh, dijantur. Dijantur kene no. Dijantur. Istilahnya ini dibuat keliling, Pak Bring. Keliling ini. Kondisi kepala di bawah. Oh, kondisi kepala di bawah itu. Jadi kondisi kepala saya di bawah sekitar tingginya segini, kepala saya tingginya segini dari tanah. Jadi kaki saya digini. Itu dibikin keliling gini sama dia. Keliling rumah gini, di dalam rumah itu. Di situ teriak-teriak itu tapi nggak ono sing denger, Pak Bring. Teriak-teriak itu nggak ono sing denger. Jadi istilahnya sampai pokoknya teriak itu kuat, saking kuatnya teriak itu sampai nangis itu sampai ini, tapi nggak ono yang ini, nggak ono sing denger, nggak ada yang denger sama sekali. Lah nanti ketika di situ mendekati ibuku datang, Pak Bring, itu pasti dia ditaruh di situ, ditaruh di mana?
di tempat tidur. Jadi saya diletakkan lagi di tempat tidur. Itu pertanda ibuku sebentar lagi Datang. buka pintu. Mesti wes itu terjadi sampai tiga malam sampai 3 malam. Lalu sakit. Loh itu kondisi sakit. Oh, sudah sakit. Itu sudah sakit itu. Sudah sakit 3 hari itu ya. Nah, kenapa kok kenapa kok ibu saya selalu keluar pada jam itu? Karena memang ada kerjaan. Dan pulangnya antara jam 8, jam 9 itu. Kerjaannya kan nggak perlu tak sebut toh. Gitu. Jadi pas ono kerjaan, jadi ibu saya pulangnya segitu. Tapi itu pulangnya nggak siang di rumah gitu. Siang ya biasa lah. Maksudnya kalau nggak ada kerjaan apa sih disuruh lu apa nih? Berarti sosok ini memang Nyari benar-benar mengetahui nyari kesempatan keadaan yang sepi di pas rumah. sepinya. Jadi pas posisi sepi. Jadi pas posisi sepi itu dia beraksi lah istilahnya gitu. Kalau sudah ada orang tua, meskipun sampai pagi nggak ada teror. Nggak ada. Pokoknya saya ketika di situ ada ibu saya, nggak ada apa-apa, aman. Selagi saya ditinggal sendiri itu pasti. Siang bareng gitu. Itu kejadian cuma 3 hari. Iya pas posisi kepala digini, kaki di atas, kepala di bawah itu 3 kali. 3 kali itu. Maksudnya 3 malam itu loh. 3 malam itu. Nah itu berhentinya Dian Jantur itu kan cuma 3 kali. Terus dia aksinya apa lagi? Setelah itu ya itu tadi yang apa itu, dia bawa temennya, ini yang terakhir itu, malam yang terakhir, dan itu ada ibu saya pas itu. Padahal ibu saya itu berada di dapur. Jadi anggaplah ini hari yang keempat. Jadi ibu saya itu ada di dapur, tapi dia tiba-tiba mau ngeroyok Pak Breng. Ada tiga sosok di situ. Datang ke rumah. Jadi teko nang omahnya tiba-tiba yuk sambil bawa pukulan itu Pak Breng mau ngebui aku itu. Jadi dari kono aku teriak-teriak. Ini jelas ibuku kan tahu. Teriak-teriak ngono. Wis nangis teriak-teriak ngene. Terus akhirnya iku loh. Lah ibu saya kan nggak kelihatan kalau sing tak gini-gini nggak kelihatan ibu saya. Iku ngono. Dhisik gak ono iku. Akhirnya tapi ibu saya itu seolah-olah dia itu gini, pura-pura tahu akhirnya. Wes kali sambil akhirnya dia pergi. Padahal untuk menenangkan sampean sebenarnya. Enggak, seolah-olah gini loh ibu saya itu. Jadi kan saya gini-gini tapi ibu saya kan nggak ngelihat. Tapi ibu saya itu tiba-tiba, "Wes ngalio gitu loh. Ayo pergi wes kabeh. Pergi." Tapi akhirnya pergi. Itulah, itu sebenarnya ketika itu akhirnya paginya itu minta tolong sama orang ini. Baru dicarikan ke orang pintar itu. Lah akhirnya jadi orang itu datang ke rumah gini, oh iya wis, ternyata di sini banyak yang ingin maksudnya nggak suka sama arek iki ngono lho Breng. Entah alasannya apa ya nggak ngerti kan gitu. Jadi saya itu katanya nggak suka sama saya gitu. Sosok itu tadi nggak suka sama saya gitu. Nggak sukanya alasannya apa saya pun sampai sekarang ya nggak ngerti karena saya kan itu masih kecil. Nah terus akhirnya oh ya wes ngono. Akhirnya pakai bunga gitu ditaruh di ini Pak Breng di gelas, dibacakan doa gitu, terus airnya suruh minum
Nah itu wes, terus dari situ saya sudah nggak bisa melihat itu lagi. Saya nggak bisa melihat sosok-sosok itu tadi, jin itu tadi, dan semenjak itu juga nggak ada gangguan sama sekali. Oh, berarti seperti ini, sebenarnya mereka masih ada, cuma sampean nggak bisa. Tapi yang jelas gangguan nggak ada, terus nggak ada sama sekali gangguan. Dan saya pun di rumah itu sudah nggak bisa melihat lagi sosok-sosok di situ, nggak ada. Menurut pandangan saya sudah nggak ada. Ya memang seperti apa ya? Saya sudah nggak bisa melihat itu akhirnya itu. Akhirnya itu akhirnya tenang, hidup di situ akhirnya tenang di rumah itu. Tuh. Sudah nggak ada lagi gangguan-gangguan, sudah nggak ada lagi sing apa itu namanya, gangguan sing tetean itu ya, jerangkong itu keliling rumah itu sudah nggak ada lagi. Pokoknya semenjak itu sudah nggak ada lagi gangguan-gangguan yang lain, sudah beres maksudnya itu setelah datangi tadi praktisi tadi Itu praktisi dari sekitaran situ. iya, tetangga. Jadi memang ketika itu saya pun juga banyak bertanya, akhirnya kan sampai besar lah saya. Sampai besar, terus akhirnya apa namanya ini kemampuan untuk melihat itu kan akhirnya hadir lagi, akhirnya terbuka lagi itu loh, setelah tertutup oleh itu karena belum bisa melihat sosok gitu, dan akhirnya takut itu, akhirnya saya mungkin ditutup pandangan itunya, mata batinnya ditutup, terus akhirnya sampai bisa melihat lagi pun itu bapak itu masih ada, praktisi bapak itu masih ada, orang pintar itu masih ada itu. Dan tenggang waktu jauh Pak Breng. Jadi istirahat ya, istirahatnya lama ini, nggak bisa istirahatnya lama, baru sekolah itu istilahnya selesai sekolah itu kebuka lagi. Itu awal-awalnya. Iya, selesai sekolah. Lalu awal melihat lagi itu kenapa? Yang pertama kali saya melihat ada awal lagi. Itu pokoknya selesai sekolah lo ya. Selesai lulus dari SMA itu Pak Breng. Wis gede, hitungannya sudah wis remaja lah. Itu awal-awalnya pertama kali yang dilihat. Ketika itu terbuka, kuntilanak Pak Breng. Itu awal-awalnya kuntilanak, penunggu pohon besar, kecerutan itu loh. Gimana itu? Penunggu pohon besar di SMP 1, iya. Itu awal-awalnya. Jadi kuntilanak yang penunggu pohon itu. Pohonnya itu ada di belakang atau di belakang? Di belakang samping sebelah selatan itu. Pinggir curah, pinggir kali. Memang tempatnya angker gitu. Menunjang sekali. Sampai sekarang pun kan ada kesurupan massal juga toh? Iya. Ya. 1 tahun yang lalu kalau nggak salah kan? Di sekolahan. Di situ. Di sekolahan itu. Itu kuntilanaknya lagi ngapain? Kuntilanak itu pengen kenalan. Pengen kenalan. Jadi kayak waktu explore. Jadi pengen kenalan, pengen kenal lah pokoknya kuntilanak itu. Tapi di situ sebelum itu Pak Breng, saya sudah mulai mempelajari seperti tenaga dalam apa gitu sebelum terbukanya kembali itu. Jadi seiring dengan mempelajari itu akhirnya terbuka. Terbuka. Jadi pokoknya awal-awal aku mempelajari tenaga dalam pada saat itu kisaran lama baru akhirnya bisa kebuka lagi itu. Jadi sudah istilahnya sudah bisa membentengi diri, sudah bisa menjaga diri gitu. Makanya mungkin
oh sudah bisa menjaga diri, akhirnya itunya kebuka lagi. Nah itu akhirnya ketika awal kali kebuka itu lihat kuntilanak itu. Tapi nggak setakut yang dulu. Nah kalau sekarang nggak takut pas itu, karena saya ini pada saat itu sudah merasa, waduh ya, dulu kan aku takut, sekarang dendam ada di sini kan gitu akhirnya dendam ada, biasalah arek enom kan ngono ya. Jadi dendam itu sono, dendam ada, akhirnya tak ajar itu Pak Breng, kuntilanak tak ajar. Iya, pakai yang saya bisa pada saat itu. Jadi tak wajar ini kok dia cuma des gitu doang Breng. Dia tuh semakin penasaran ketika tak ajari Pak Breng. Jadi semakin penasaran dia berkunjung ke rumah saya. Itu akhirnya ketika tak ajar, dia malah ngikuti gitu, jadi gak tambah ngikuti. Padahal dia tak ajar sampai terpental-pental gitu Pak Breng. Itu awal-awalnya Breng. Kalau tanya awalnya, tapi kalau nanti dari situ ke sini ya banyak yang diceritakan. Kalau dari awal itu sampai sekarang ya bangsa siluman. Yo banyak panjang juga ceritanya. Dan itu tadi mengenai ketika mengawali yang ceritanya berkelanjutan Abang ya, yang pada saat itu live Abang ya. Yang awalnya itu sudah diceritakan di live Ori pada saat itu, tak ceritakan awal pembangunan rumah pertama kali saya masih kecil di sana, belum sekolah itu sampai selesai dan sampai tidak ada gangguan apa-apa. Akhirnya sampai bisa melihat lagi juga di rumah itu tetap. Tapi setelah terbuka pandangan gaib dan kembali di rumah itu, apakah sosok-sosok yang lama itu ada terlihat? Dan ketika saya di situ sudah bisa melihat alam gaib ya, sudah bisa melihat sosok jin-jin itu. Jadi di rumah saya itu, Breng, di rumah saya itu justru di situ gak ada rumah, pohon-pohon gede gitu di alamnya jin itu, pohon-pohon gede. Saya pernah masuk dari kamar itu juga melihat alam jin itu. Akhirnya dia itu di situ itu malah jin itu di situ kok. Yang saya juga nggak habis pikir pada saat itu juga, dia kok menghormati saya itu, Pak Breng. Jadi jin-jin itu di situ. Jadi ketika saya lewat di situ, dia itu seperti menundukkan badannya itu. Padahal dulu kecil belum tahu apa-apa diajar seperti itu ya. Kayak pengen, wah nggak tahu lah. Dan menurut praktisi itu dia nggak suka kalau ambil iki kan gitu ya. Tapi kenapa ketika saya di situ sudah bisa seperti itu, sudah mulai bisa mengenal alam jin itu sendiri, kenapa saya masuk di situ kok tiba-tiba mereka itu menghormati sekali gitu. Mereka itu menghormati sekali. Soal penerangan di alam gaib itu bagaimana? Apakah terang seperti di sini? Enggak. Kalau di alam gaib itu seperti senja. Jadi matahari sudah nggak ada. Terus dikatakan terang juga tidak terang, dikatakan redup, dikatakan gelap juga tidak gelap. Jadi seperti senja, seperti surup, Pak Breng, kalau orang dulu. Tapi katanya soal waktu itu lebih lama di alam gaib atau di sana lebih cepat? Kalau di sana lebih cepat. Lebih cepat. Lebih lama di sini. Misalkan di sana 1 jam, di sini sudah bisa 3 minggu. Iya gitu. Bisa di sana 2 hari, 1 minggu, di sini sudah bisa berbulan-bulan, bisa. Makanya kadang-kadang ada orang yang masuk ke alam jin, dia di sana nggak lama, antara aku ndek kono itu loh, cuma 1 bulan loh di kono, karena melakukan sesuatu, gitu kan ya. Karena melakukan sesuatu, dimintai sesuatu untuk menjaga apa di sana, akhirnya di sana cuma 1 bulan. Ternyata di sini sudah bertahun, 1 tahun lebih. Dan di situ pokoknya sudah bertahun-tahun. Akhirnya dia itu
temennya itu sudah banyak yang meninggal Pak Breng. Itu pernah itu ada kejadian seperti itu. Tapi kondisi fisiknya tetap ya. Fisiknya tetap, tapi teman-temannya sudah pada tua semua di sini. Iya. Tapi di sana yang udah kembali ke sini, dia masih pancet gini Pak Breng. Itu kalau sama jasadnya ya. Heeh. Ke Iya, alam memang gaib. sudah akhirnya yang memiliki pengalaman seperti itu karena dia pergi bersama jasadnya untuk masuk ke alam jin. Itu. Lalu setelah kuntilanak apa yang terlihat? Wah, ya banyak Pak Breng. Setelah kuntilanak ada semacam kayak ular besar gitu. Anu aja wis. Di mana sampean ini melihat pocong pertama kali? Oh, pertama kali. Pocong tapi ya. Iya, pocong pertama kali Hmm. di samping rumah. Di samping rumah. Di samping rumah itu, samping rumahku yang dulu itu Pak Breng, itu kan di sebelah sana kan ono barongan, pring. Ya, Nah, ya. itu. Tapi di sini sudah ada rumah ini, di depan rumah itu sudah ada. Ah, Cuma di sebelah sana belum, masih tempat mandi umum itu. ah. Di sana banyak ono pohon bambu, rimbunan pohon bambu. Itu lah ketika itu habis belajar kelompok gitu lah Breng. Jam Jam piro iku yo? 4, 5. Ora. Enggak Pak Breng. Malam Pak Breng. Malam Pak Breng. Jam 7. Jam 7 lah, pokoknya antara jam setengah 8 apa jam itu. Itu pertama kali. Pertamanya seperti asap kan Pak Breng. Makanya saya kira Di itu. semak-semak asap ya. Di sini pohon bambu kan pada geruyung gini yo. Apa namanya ini? Condong. Condong-condong gini kan, mesti condong-condong gini toh. Nah, itu di sini kan ono tempat agak luas dikit, terus di sini ono tempat mandi itu toh. Nah, itu di sini tiba-tiba itu di bawahnya pohon bambu itu dan di situ ada kelampok, ada pohon kelampok, jambu air itu ya, jambu air. Nah di situ tiba-tiba itu kayak ono asap gini, cilik kecil, ini Di Belumbang itu. bukan di belumbangnya, di Kelampok. tanah, di bawah itu, di bawah pohon bambu, bawah kelampok itu seperti asap gini. Seperti asap rokok. Enggak agak gedean lah Pak Breng, dari Agak gede. kan jaraknya sekitar antara 25 meteran 25 meteran dari rumah itu. Dan ketika itu saya pas lagi di apa sama anak-anak itu biasa lah guyon-guyon Asap putih. seperti asap putih ini. Dan itu sebenarnya mau pulang Pak Breng, ketika sudah mau buyar itu loh. Ah. Mau pulang dan ketika sampai di rumah loh itu apa ya itu loh. Dia ini lah tambah gini kok tambah gede tambah melebar ngono Pak Breng. Itu mulai akhirnya wujud pocong itu, tapi pocongnya gede yang dikatakan orang-orang wedon itu Pak Breng. Pocongnya gede, jadi ini tambah gede tambah kuat Pak Breng. Pada kabur lah semua, kabur wis. Itu pertama kali lihat pocong. Hanya ada satu pocong itu ya di situ. Oleh sosok banyak di situ. Selain pocong banyak. Itu pertama kali itu lihat pocong, lihat kuntilanak ya pertama kali yaitu lihat apa mana Yang itu tadi yang dari sampean siluman naga ular, siluman ular. oh itu Mana itu? ketika saya dipinjemin oleh ini ya, oleh temen seperti buletan gini loh Breng. Pertama kali itu seperti buletan kayak apa ya, wafak apa ya, mungkin pegangan itu Breng, buletan nih merah itu buletan ini lo pegangan hono. Akhirnya dipegang, akhirnya tak pegang, terus pegangannya bawaan, tak bawa akhirnya Breng. Tak bawa pulang. Dan ketika pas
habis sholat kalau nggak salah itu tiba-tiba itu ada ular berkepala manusia itu perempuan apa? Ada ular berkepala manusia. Hanya kepalanya atau separuh Loh, badan? semua apa kelihatan semua. Kelihatan semua. Dan itu bukan cuma hadir di penglihatanku gini tok. Hadir di mimpiku juga sama. Jadi 2 kali mimpi dan kenyataan. Nyata gini pertama nyata gini terus akhirnya mimpi itu. 2 kali itu, 2 kali terus akhirnya dia itu seperti mau nyerang saya gitu apa? Seperti nggak suka juga akhirnya dia. Ya tapi akhirnya oh ini nggak bener kan gitu ya. Peganganmu ini nggak bener itu akhirnya tak balik kan. Kamu kayak gini kok di bawa tak ke temanku itu. Sosoknya memakai mahkota atau enggak itu? Enggak. Jadi segini manusia, kesininya wis ular gede gitu. Gede apa nih? Sak pohon kelapa gitu. Kalau menurut sampean itu memiliki khasiat yang untuk apa itu perkiraan? Kalau itu sepertinya untuk pengasihan, apa? Pengasihan. Untuk pengasihan. Jadi biasa kan orang-orang zaman dulu kan gitu ya, suka nyari-nyari gitu untuk agar dirinya banyak disukai orang. Aku dulu juga seperti itu. Masa? Ya agar banyak yang suka sama aku. Sampai sekarang? Karena aku dulu orang yang sedikit temannya. Akhirnya biar banyak yang suka, banyak temennya gitu ya? Iya. Lah sampean megang apa? Nggak dapat apa-apa karena aku nggak pernah menemui praktisi. Oh, lalu terus sampean dikasih apa? Ake. Hah? Ake. Dikasih ake? Ya. Oh. Ake kecubung wulung bolong tengah. Tapi itu ini ada isinya, ada kodamnya apa bagaimana? Kurang tahu karena aku nggak mengetahui. Jadi lubangnya itu bisa tembus di akiknya itu. Terus akhirnya banyak yang suka sama sampean? Malah apa aku, banyak yang benci? Malah aku dijauhi sama teman-teman. Dijauhi apa boleh? Karena apa ya? Aku pendiam. Aku dulu orangnya pendiam. Oh. Jadi sebenarnya temen itu inginnya itu kita itu kalau kita pendiam itu teman pada bukan kurang suka, cuma kita kurang humble akhirnya kan ya, kurang bisa menyampur gitu loh ya kalau orang pendiam. Iya. Gitu. Kurang belater. Tapi kalau temen itu kalau kita seneng ngobrol seneng gini itu akhirnya temennya itu merasa nyaman juga akhirnya. Iya. Kan gitu. Saya juga kan pendiam lah, Breng. Kalau di sini agak mereces ini. kalau di depan kamera aku mereces ya. Tuntutan profesi teman-teman. Karena tuntutan profesi. Tapi kalau di luaran gini saya lebih banyak diam. Karena mungkin kurang satu frekuensi aja mungkin apa ya. Diam mengamati atau diam menikmati. Menikmati. Berarti tadi itu termasuk episode yang kedua, tayangan yang kedua, dan di situ sudah banyak sosok yang saya menceritakan, Pak. Dari kuntilanak, pocong, siluman ular. Ya intinya kan di rumah itu, Pak Brem. Ya, di rumah itu. Dan sakit ya sampai sembuh, ditutup itu. Dan ini Pak Brem misteri juga. Misterinya itu kenapa saya suka kucing hingga sekarang. Walaupun kucingnya yang gregetno ya sampai sekarang. Tapi itu sebenarnya ada ceritanya dulu, Pak Brem. Ketika saya sakit itu loh, sakit yang berkelanjutan di situ. Itu apa, datanglah kucing pada saat itu, kucing itu belang telon, Pak Brem.
Nah, kucing itu tiba-tiba datang dan di situ langsung mijeti Pak Breng. Dia tuh gini-gini datang itu. Dia langsung gini, lah kok besoknya itu langsung sembuh saya Pak Breng. Nah, itu akhirnya kucing itu akhirnya dirawat lah sama orang tua. Itu datang sendiri kucingnya, dirawat akhirnya ya sampai nggak ada, hingga sekarang anak turunnya sampai sekarang ada itu. Akhirnya sampai sekarang pun ya akhirnya ini kucing banyak digemari kucing akhirnya. Jadi saya digemari kucing. Memang kucing itu hewan yang paling sensitif Iya. mengenai energi positif. Jadi dia itu kalau melihat sosok ada sosok goib atau apa, kucing itu tahu kabarnya. Dia lebih tahu. Jadi dia wah gitu. Walaupun orangnya nggak tahu. Sampai dulu pernah ngalami ketika masuk rumah saya dulu, atau saya masuk ke rumah saya ketika dulu habis eksplor ke makam-makam, kan itu bawa tanah kuburan itu ke kaki itu. Loh kaki saya kan digerung-gerung itu sama kucing. Wah, ini. Kita lihat apa ya kucing ini kan gitu ya. Oh, iki apa lemah kuburan Pak Breng. Jadi dia merasa ada energi negatif di kaki itu tadi loh. Ya. Jadi energinya masih terasa. Jadi tanah kuburan tadi yang melekat itu. Yang melekat di kaki itu. Gitu. Jadi dan mulai saat itu juga gedung alam akhirnya memutuskan untuk tidak ke makam Pak Breng ya. Iya. Padahal dulu itu kita selalu ke makam dulu ya. Ya selalu. Selalu tiap malam hampir pokoknya setiap live kita itu di makam gitu. Terus akhirnya karena banyak energi negatif yang katut ke rumah, istilahnya terbawa ke rumah, hingga sampai kita datang aja kucing itu langsung nyerang kaki. Jadi dia sampai nyerang kaki. Akhirnya ya sudah, akhirnya gak usah kita ke kebun saja kan akhirnya gitu ya. Dan aku sempat juga ini mau tidur ketok-ketokan makam itu tok sampai susah untuk tidur. Ketok-ketokan makam. Iya. Pohon yang gede-gede itu terlihat terus. Waduh, kenapa ini sampai susah wis tidur. Ya memang mungkin energi negatifnya itu terbawa Pak Breng. Energi negatifnya itu terbawa akhirnya makanya dulu kan mesti setelah kejadian gitu-gitu akhirnya kan ayo mandi kan gitu ya. Mandi sebelum pulang. Wudu. Mandi wudu baru pulang kita. Setelah ada kejadian-kejadian gitu kalau kita ke makam. Kalau ke kebun seperti sekarang itu lebih minim kan. Maksudnya ada mungkin yang penasaran ngikut tapi nggak sampai bawa di kaki. Kan kita itu kalau ke makam apa ya, kalau ke makam kita kan nggak tahu toh ada makam-makam yang di situ memiliki energi sehingga baik juga kan nggak tahu toh kita. Terus energi yang ini ketika malam Jumat Legi dan kebetulan di situ yang meninggal di situ ada yang Jumat Legi juga, itu kan juga disukai itu apa. Jadi tapi energi itu negatifnya kan kuat Pak. Kuat lah, makanya kan bisa dibuat tanah makam itu yang ketika ada meninggalnya itu malam itu ya, ada malam-malam tertentu itu. Nah itu biasanya itu dimanfaatkan oleh yang orang-orang sing nggak punya tujuan kadang-kadang sampai ditemani sambil tiduran. Bikin tenda agar itu enggak dirusak orang. Ya udah gitu ya Pak Breng. Apa sampai ada cerita? Kalau saya cerita itu apa ya, sepertinya cuma sekali aja yang dulu itu.
yang di Selain explore lo ya, selain explore, yang di rumah. yang di rumah itu saja. Jadi di rumah itu sebenarnya sampean banyak loh. Itu mungkin aja masih 20% yang sampean ceritakan. Di rumah mana? Di rumah lama. Ada sih, ada juga. Masa mau tak ceritakan sekarang? Ya, jadi kelanjutannya sampean akan meneruskan. Tapi di luar Pak Breng, bukan di rumah itu. Kalau di rumah itu sudah beres. Kalau berarti kan di usia itu. Di usia masih kelas 4, kelas 4 lah. Kelas 4 itu ada pengalamanku dulu. Ada nanti tapi itu sudah ditutup Pak Breng sebenarnya. Waktu ditutup itu. Tapi masih banyak dijahili tapi di luar, Pak Breng. Di luar rumah. Di luar rumah bisa. Iku wis di luar rumah kita. Mungkin praktisinya itu cuma mengunci di rumah aja. Mungkin. Ya kalau di luar kan memang luas, ya enggak menjangkau. Dan kalau masih di luar banyak. Dan nanti tak ceritakan kalau ada waktu longgar lagi kosong, tak ceritakan pengalamanku ketika waktu itu SD kelas 4. Ada pengalaman di situ apa ya? Yo ngeri sih pada saat itu ngalamin ini. Nanti saja itu ya. Iya, nanti saja. Ya sudah Pak Breng. Oke teman-teman, itu tadi cerita di rumah lama dan waktu itu Asija sampai jatuh sakit dan sampai dipanggilkan praktisi, dan ada kucing juga itu yang sempat mijitin. Jadi saat itu juga bisa sembuh. Dan untuk kelanjutannya masih banyak lagi di usia remaja itu, iya. kecil. Iya, pokoknya masih di rumah situ dan masih sekolah gitu. Tapi waktu di usia 4 itu apa sudah mempelajari tenaga dalam? Belum. Awal kan? Mempelajari tenaga dalam itu awal masuk SMA. Jadi 3 tahunan baru kebuka full. Oke, nanti itu juga akan diceritakan di episode selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Dan mungkin ada yang ingin Pak Breng, maksudnya yang ingin ingin menjadi tamu untuk menjadi narasumber ya. Ya. Nanti nomor teleponnya ada di sini ya Pak Breng ya. Ya. Ada di sini nomor teleponnya. Nomor teleponnya Pak Breng. Ya. Bisa hubungi WA saya di link deskripsi. Oke, teman-teman, itu tadi cerita singkat yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Semoga bisa manfaat buat kita dan semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.